Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Welly Astri dari Prodi S1 Keperawatan dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang dari kelas 1A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan teori kebenaran Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama yaitu ilmu. Ilmu merupakan satu hasil sadar ciptaan manusia dengan sumber historis yang didokumentasikan secara baik dengan lingkup dan kandungan yang dapat ditentukan secara pasti dan dengan orang profesional terpercaya yang mempraktikkan serta menguraikannya. Pembahasan yang kedua yaitu metode dan kebenaran ilmu. Metode ilmu atau metode ilmiah merupakan cara dalam mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Dengan kata lain, pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah dalam proses untuk menemukan pengetahuan yang dipercayai terdiri atas beberapa langkah tertentu yang mengait satu dengan yang lainnya secara dinamis. Metode ilmiah merupakan sintesis antara berpikir rasional dan berpikir empiris. Berpikir rasional menggunakan cara berpikir deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran ilmiah yang menggunakan premis yang telah diketahui secara ilmiah. Maka kontradiksi dalam penalaran selanjutnya dapat dihindari atau bahkan dihilangkan. Pembahasan berikutnya yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sistem ilmiah dan sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem ilmiah benar-benar merupakan satu objek pembahasan bahwa secara umum Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, objek pembahasan Pancasila tidak dapat dilepaskan dengan objek material, yaitu Indonesia dengan segala aspek budayanya. Sekarang akan dibahas bagaimana Pancasila sebagai sistem filsafat. Satu sistem filsafat harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Objek filsafat bersifat menyeluruh, yang berarti tidak berupa hal khusus tertentu. Sistem filsafat harus bersifat koheren, metodenya bersifat mendasar atau sampai ke hakikatnya, dan kadar kebenarannya bersifat spekulatif. Atau dengan kata lain, sistem filsafat itu merupakan satu bagan konsepsional yang bersifat rasional yang mempunyai ciri bersifat menyeluruh, koheren, mendasar, dan spekulatif. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu sistem kesilfatan Pancasila Noto Nagoro. Seperti apa yang telah dikemukakan di atas, bahwa sistem filsafat itu merupakan bagan konsepsional yang bersifat rasional. Pemikiran Natanogoro tentang Pancasila, jika dikaji juga merupakan sistem kefilsafatan, sehingga dapat juga disebut dengan sistem kefilsafatan Pancasila Noto Nagoro. Menurut Natonagoro, pengertian hakikat abstrak ini dimungkinkan bahwa seharusnya pada rumusan sila Pancasila. Rumusan sila Pancasila terdiri atas kata pokok dan kata sifat. Kata pokoknya terdiri atas dasar yaitu Tuhan manusia, satu rakyat dan adil. 4 sila dibubuhi awalan ke-an dan 1 per-an. Hal ini yang menjadikan abstrak kata dasarnya. Pengertian ini disebut pengertian abstrak umum universal. Kemudian berikutnya pembahasan yang kelima yaitu teori kebenaran Pancasila. Teori kebenaran Pancasila di sini ada beberapa, yaitu ada teori koherensi, ada teori korespondensi, dan terakhir yaitu ada teori pragmatik. Yang keenam pembahasannya yaitu kebenaran ilmu berdasar teori kebenaran Pancasila. Kelebihan ilmu diantaranya terletak pada pengetahuan yang tersusun secara logis dan sistematis secara telah teruji kebenarannya melalui beberapa langkah dalam metode keilmuan, dari perumusan masalah sampai penemuan teori ilmiah
ilmu berhasil menetapkan kebenaran ilmiah. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu ada pengembangan ilmu di Indonesia. Berkaitan dengan pengembangan ilmu, kebenaran ilmiah dihadapkan dengan prospek ilmu. Setiap ilmu selain untuk mencapai kebenaran objektif juga selalu memperhitungkan masa depan. Perhitungan ini berkaitan dengan kemungkinan. Demikianlah presentasi saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.